Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifki Argiano dengan NIM 123490015 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Pada kali ini saya akan membahas perbedaan mendasar antara sensor analog dan digital serta bagaimana keduanya berinteraksi dengan microcontroller yaitu ESP32. Yang pertama itu saya akan memberikan teori dasar dari teori dasar tentang sensor analog, di mana di sini secara singkat dapat dilihat untuk teori dasarnya yaitu pada sensor analog pengukurannya kontinu, untuk besaran fisik, membutuhkan ADC atau analog digital converter, dan kelemahannya yaitu rentan terhadap noise. Di sini bisa dilihat juga saya sudah menyiapkan detailnya untuk teori dasar sensor analog. Sensor analog adalah jenis sensor yang mengukur besaran fisik secara kontinu dan menghasilkan output berupa sinyal analog yang berubah-ubah secara halus. Output ini biasanya berupa voltase atau arus yang nilainya sebanding dengan besaran yang diukur. Contoh besaran yang diukur antara lain yaitu suhu, cahaya, tekanan, ataupun suara. Nah, sensor analog ini membutuhkan ADC atau analog to digital converter yang telah saya berikan tadi untuk mengubah sinyal analog menjadi nilai digital yang dapat diproses oleh microcontroller seperti ESP32. Di sini juga ditahu kalau kelemahan sensor analog yaitu rentan terhadap noise dan interferensi elektromagnetik yang dapat mempengaruhi akurasi pengukuran. Lalu sini ada yaitu teori dasar sensor digital. Sini yang pertama, output sinyal digital, yaitu hanya memiliki format kode biner yaitu 0 dan 1. Lalu yang kedua, tanpa konversi tambahan, tidak memerlukan konversi sebelum diproses microcontroller. Lalu protokol komunikasi, nah di sini menggunakan I2C, SPI atau UART untuk komunikasinya. Nah keunggulannya lebih kebal noise, presisinya tinggi dan sering dilengkapi kalibrasi internal. Untuk lebih lengkapnya, di sini telah saya siapkan. Sensor digital bekerja dengan menghasilkan output dalam bentuk sinyal digital yang sudah terkuantisasi. Data yang dihasilkan langsung dalam format biner 0 dan 1 sehingga tidak memerlukan konversi tambahan sebelum diproses oleh microcontroller. Sensor digital biasanya menggunakan protokol komunikasi standar seperti I2C, SPI, dan UART untuk berkomunikasi dengan microcontroller. Nah, keunggulannya sensor ini juga sama seperti saya beritahu tadi, yaitu lebih kebal terhadap noise, memiliki presisi yang tinggi, dan seringkali dilengkapi dengan fitur kalibrasi internal sehingga lebih akurat. Itu saja untuk teorinya. Lalu yang pertama di sini penerapan dengan ESP32. Di mana di sini ESP32 adalah microcontroller serbaguna yang ideal untuk sensor analog maupun digital. Ini terdapat beberapa penerapannya. Untuk sensor analog dilengkapi dengan 18 channel ADC 12 bit dengan resolusi hingga 4096 level. Lalu untuk sinyal sensor digital mendukung protokol komunikasi I2C, SPI, UART, dan PWM. Lalu di sini juga terdapat kelebihannya yaitu performa yang tinggi, kecepatan prosesor yang cukup untuk menangani banyak sensor secara simultan. Dapat lebih jelasnya, di sini ESP32 merupakan controller yang sangat cocok untuk kedua jenis sensor karena dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung. Untuk sensor analog, ESP32 memiliki 18 channel ADC 12 bit yang dapat mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital dengan resolusi hingga 4096 level. Untuk sensor digital, ESP32 mendukung berbagai protokol komunikasi. Nah, sini seperti yang dijelaskan sebelumnya, komunikasinya yaitu I2C, SPI, UART, dan PWM yang memungkinkan komunikasi yang handal dengan sensor digital. ESP32 juga memiliki kecepatan prosesor yang sangat tinggi untuk menangani data dari multiple sensor secara simultan. Oke, di sini sensor yang saya gunakan pada praktikum
kali ini, yaitu yang pertama sensor ultrasonik yang seperti ini atau HC-SR04. Ini merupakan sensor digital dan juga ada sensor suara atau KY037. Nah, ini merupakan sensor analog. Jadi untuk sensor ultrasonik memiliki fungsi yaitu sensor jarak digital menggunakan prinsip ultrasonik. Lalu cara kerjanya mengirim gelombang 40 kHz, menerima pantulan, dan mengukur waktu untuk konversi jarak. Outputnya, pulse digital yang digunakan langsung diinterpretasi mikrokontroler. Koneksi ke ESP32-nya, VCC ke 5V, ground ke ground, trig ke GPIO 5 nanti akan pada codingannya, echo ke GPIO 18. Nah, di sini nanti akan masuk ke codingannya. Untuk lebih lengkapnya, sensor ultrasonik atau digital. Nah, di sini sensor HCSR04 merupakan sensor jarak digital yang menggunakan prinsip ultrasonik untuk mengukur jarak. Sensor ini bekerja dengan mengirimkan gelombang ultrasonik pada frekuensi 40 kHz melalui pin trig atau trigger dan menerima pantulan melalui pin echo. Waktu yang dibutuhkan dari pengiriman hingga penerimaan gelombang ultrasonik diukur dan dikonversi menjadi jarak. Sensor ini termasuk kategori digital karena outputnya sudah dalam bentuk pulse digital yang dapat langsung diinterpretasi oleh mikrokontroler. Ini cara menghubungkannya dapat nanti dipraktikkan. Lalu keunggulan sensor ini termasuk akurasi yang cukup tinggi untuk pengukuran jarak dalam range 2 cm hingga 400 cm, konsumsi daya yang rendah, dan harga yang terjangkau. Aplikasi ini umumnya meliputi sistem parkir otomatis, robotik, dan sistem avoidance obstacle. Oke, di sini ini merupakan keunggulannya seperti yang saya jelaskan tadi, akurasi tinggi, daya rendah, pemakaian daya yang efisien, harga terjangkau, dan aplikasinya cukup umum. Terus selanjutnya yaitu sensor yang saya gunakan selanjutnya yaitu sensor suara. Nah, ini merupakan contoh sensor analog di mana mendeteksi intensitas suara di sekitar. Cara kerjanya, perubahan resistensi mikrofon diubah menjadi sinyal analog atau voltase sebanding dengan volume suara. Outputnya yaitu langsung ke pin ADC ESP32. Di sini untuk koneksinya bisa disambungkan melalui board atau breadboard atau semacamnya untuk menghubungkannya. Lebih jelasnya, sini sudah saya siapkan materinya. Sensor KY037 adalah sensor suara analog yang dapat mendeteksi intensitas suara di sekitar. Sensor ini bekerja berdasarkan perubahan resistensi pada komponen mikrofon ketika menerima gelombang suara. Perubahan resistensi ini kemudian diubah menjadi sinyal analog berupa voltase yang nilainya berbanding lurus dengan volume suara yang terdeteksi. Sensor ini memiliki output analog yang dapat dihubungkan langsung ke pin ADC ESP32. Ini cara menghubungkannya. Misalnya dari pin VCC ke 3 volt, ground ke ground, pada pin AO atau analog atau output analognya ke GPIO 34. Nah, merupakan pin analog ya. Sensor ini juga memiliki output digital yang dapat digunakan untuk deteksi suara dengan threshold tertentu menggunakan komparator internal. Namun, untuk pengukuran intensitas suara yang lebih detail, output analog lebih disarankan. Keunggulan sensor KY037 ini atau sensor suara ini termasuk sensitivitas yang dapat diatur menggunakan potensiometer, respon yang cepat terhadap perubahan suara, dan kemampuan untuk mendeteksi berbagai range frekuensi. Aplikasi meliputi sistem monitoring kebisingan, deteksi tepukan tangan, atau sistem keamanan berbasis suara. Oke. Ini merupakan keunggulannya. Sudah dijelaskan tadi, di sini secara singkat saya ulangi, yaitu sensitivitas dapat diatur, responnya cepat,
deteksi frekuensi luas, dan aplikasi untuk sensor tersebut juga cukup umum. Untuk perbandingan dan pemilihan sensor, di sini umumnya pada bagian biaya, sensor analog itu umumnya lebih murah dan sederhana dibandingkan sensor digital. Akurasi dan reliabilitasnya cukup tinggi untuk sensor analog, cukup untuk aplikasi non-presisi tinggi. Untuk noise dan interferensi, sensor analog cukup rentan untuk mendapatkan noise, sedangkan sensor digital lebih kebal. Lalu untuk fitur tambahannya, lebih sensor digital lebih dilengkapi kalibrasi atau kompensasi. Nah, pemilihan tergantung kebutuhan aplikasi, lingkungan operasi, dan anggaran juga. Sini lebih lengkapnya, pemilihan antara sensor analog dan digital tergantung pada kebutuhan aplikasi spesifik. Sensor analog umumnya lebih murah dan sederhana dalam implementasi, sehingga cocok untuk aplikasi dengan budget terbatas yang tidak memerlukan presisi sangat tinggi. Sensor digital biasanya lebih mahal, namun menawarkan akurasi yang lebih baik, komunikasi yang lebih handal, dan seringkali dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti kompensasi suhu otomatis atau kalibrasi diri. Untuk lingkungan dan noise elektromagnetik tinggi, sensor digital lebih disarankan karena lebih kebal terhadap noise. Sedangkan untuk pengukuran yang memerlukan resolusi sangat tinggi, sensor analog dengan ADCI eksternal berkualitas tinggi mungkin menjadi pilihan yang terbaik. ESP32 dengan kemampuan processing yang kuat dapat menangani kedua jenis sensor yang dengan baik, bahkan dalam aplikasi yang memerlukan pembacaan dari multiple sensor secara simultan. Oke. Mungkin itu saja di sini dapat saya sampaikan kesimpulannya. Yang pertama, pentingnya pemahaman, yaitu memahami perbedaan sensor analog dan digital, krusial untuk pemilihan sensor yang tepat. Yang kedua, karakteristik sensor analog menawarkan kesederhanaan dan ekonomis, sedangkan digital memberikan akurasi dan reliabilitas yang sangat tinggi. Yang ketiga, untuk segi fleksibilitas, ESP32 mendukung kedua jenis sensor, menjadikannya platform ideal untuk berbagai proyek IoT. Lalu yang terakhir, pertimbangan utamanya yaitu pengembang harus mempertimbangkan persyaratan aplikasi, lingkungan, dan anggaran. Mungkin itu saja untuk materi yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke kode programnya. Baik, nah sekarang kita udah masuk ke bagian kode pemrograman. Di sini saya menggunakan Arduino untuk menjalankan programnya. Di sini untuk bagian codingan sudah saya tuliskan di sini. Nah, pertama-tama di sini kita harus memastikan bahwa board itu terhubung dengan device yang kita jalankan. Ini di sini menggunakan board ESP32 Dev Module. Lalu untuk portnya juga terhubung. Sini di COM8. Ini sedikit penjelasan tentang codingannya. Di sini untuk pin yang digunakan dari ultrasonic di sini untuk pin trigger dan pin echo di sini saya menggunakan GPIO 12 dan 14. Di mana untuk pin trigger pada ultrasonic di sini saya menghubungkan ke GPIO 12 pada ESP-nya. Lalu untuk echo pada ultrasonic di sini saya menghubungkan ke GPIO 14 pada ESP-nya. Di sini juga saya letakkan untuk output dari sensor suaranya. Di sini saya hubungkan ke GPIO 34. Untuk codingannya bisa dilihat pada layar. Oke, jika sudah sekiranya terhubung dan sudah terjalan di sini kita bisa verify dulu. Tinggal menunggu.
Saya sudah keluar dan di sini sudah bisa dijalankan untuk codingannya. Tinggal kita upload ke dari Arduino-nya. Nah, ini pertanda kalau misalnya codingan yang kita upload itu berhasil diupload ke boardnya. Sini hasilnya tidak akan muncul di sini karena kita harus ke serial monitornya. Nah, ini serial monitornya. Dia akan membaca sesuai coding program di sini. Misalnya nih, saya mendekatkan jari saya ke sensornya, jaraknya akan terbentuk di situ terbaca. Lalu misalnya dikasih suara, dia akan terbaca iya. Oke. Nah, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.